pembelajaran pada hari ini, boleh untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita itu harus berdoa terlebih dahulu agar hati kita itu bisa tenang, kita itu bisa belajar dengan fokus dan belajar kita itu bisa berjalan dengan lancar. Di sini Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu. Anggun, Hadir, Ibu. Aisyah, Hadir, Nurahma, hadir, Ibu. Firgita, Hadir, Bu. Andin, Sakit. Andin sakit, semoga Andin cepat sembuh ya. Amin. Lena, Hadir, Ibu. Fitria, Izin kemana? orang tuanya. Nah, jadi di pembelajaran pada hari Kan ini, dipanggil. Tessa belum ya? Ya. Tessa? Hadir, Bu. Maaf ya, Ibu lupa. Nah, jadi di pembelajaran pada hari ini, anak-anak tidak boleh ribut ya saat Ibu menjelaskan materi. Ya, Ibu. Sebelum Ibu memulai materi, boleh anak-anak berdiri terlebih dahulu, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apa saja aturan yang ada di sekitar kita? Datang tepat waktu. Tidak membuang sampah sembarang. Menggunakan seragam sekolahmu. Menggunakan seragam sekolah. Tidak ribut. Tidak ribut. Apa akibatnya jika kita melanggar aturan? Dihukum. Kena omel. Diomel, marah. Yang berdosa. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian aturan. Jadi aturan itu adalah kesepakatan yang dibuat agar kita itu tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Aturan itu membantu kita bersikap disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Nah, aturan itu ada yang tertulis seperti tata tertib sekolah dan ada juga yang tidak tertulis seperti menghormati orang tua dan berbicara dengan santun. Nah, di rumah, sekolah, dan di masyarakat, aturan itu harus dipatuhi agar kehidupan itu menjadi tertib, aman, dan rukun. Jika kita melanggar aturan, maka suasana
kita juga bisa mendapatkan teguran atau sanksi. Oleh karena itu kita itu harus selalu menaati aturan dimanapun kita berada. Terus ada aturan di rumah. Nah, aturan di rumah itu dibuat oleh orang tua agar suasana rumah itu menjadi tertib dan teratur. Aturan di setiap rumah itu berbeda-beda. Aturan di rumah itu biasanya tidak tertulis dan setiap anggota keluarga itu wajib mematuhi aturan yang ada di rumah. Dan jika melanggar maka akan mendapat teguran dan dinasehati oleh orang tua. Dan apabila kita melanggar terus-menerus maka kita akan mendapatkan hukuman. Contoh aturan yang ada di rumah itu seperti merapikan tempat tidur, pamit sebelum keluar rumah, berbicara santun dengan anggota keluarga, dan merapikan mainan setelah digunakan. Selanjutnya ada aturan di sekolah, yang dimana aturan di sekolah itu bisa juga disebut dengan tata tertib. Nah, tata tertib di sekolah itu dibuat oleh pihak sekolah, yaitu ada kepala sekolah dan guru. Tata tertib di sekolah itu bisa anak-anak lihat di perpustakaan dan di dinding kelas. Nah, terus tata tertib itu dibuat agar kegiatan belajar itu menjadi terasa nyaman dan tertib. Jadi siswa yang melanggar itu akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, sanksi tersebut dapat berupa teguran, nasihat, skors, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Contoh aturan yang ada di sekolah yaitu adalah datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragaman, jangan membuang sampah sembarangan, terus mengikuti pelajaran dengan tertib. Terus ada aturan di lingkungan sekitar, yang dimana setiap daerah itu memiliki aturan dan norma yang berbeda-beda. Kita harus menghormati aturan yang berlaku di daerah setempat. Jika kita mematuhi aturan, maka lingkungan sekitar kita akan menjadi tertib dan damai. Terus ada contoh tertulisnya, yaitu adalah kamu wajib lapor ke ketua RT, terus larangan membuang sampah, dan pengendara itu harus berjalan pelan-pelan karena banyak anak-anak. Terus ada contoh tidak tertulis seperti menjenguk tetangga yang sakit, menghadiri acara tetangga, mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah orang lain, dan mengikuti kerja bakti. Sepertinya anak-anak sudah bosan ya? Iya. Kita akan melakukan ice breaking. Boleh untuk anak-anak berdiri terlebih dahulu agar kita
Nah, di sini Ibu mau bertanya, pada nomor 1 itu gambar apa yang anak-anak lihat? Merapikan tempat tidur. Nah, gambar tersebut termasuk ke dalam mematuhi aturan atau melanggar aturan? Mematuhi. Nah, di mana aturan tersebut diterapkan? Pada gambar kedua itu apa yang anak-anak lihat? Nah, gambar tersebut termasuk ke dalam mematuhi aturan atau melanggar? Pada gambar ketiga itu gambar apa? Itu termasuk dalam mematuhi atau melanggar? Oke. Nampaknya anak-anak sudah paham semua ya. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran. Anak-anak boleh lihat ya, diperhatikan. Tidak boleh ada yang ribut. Yuk taati aturan di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Ketika pagi hari, Doni bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, dia langsung merapikan tempat tidurnya. Kalian juga harus merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah merapikan tempat tidur, Doni langsung mandi dan sholat subuh. Setelah ini, Doni bersiap melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Untuk sarapan bersama ayah dan ibunya, yuk kita saksikan bersama. Kalau mau catat nggak apa. Baik ayah, Setelah sarapan, Doni langsung berpamitan kepada ibu untuk pergi ke sekolah. Kegiatan yang telah dilakukan Doni merupakan aturan di lingkungan rumah. Lalu Doni pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya. Ketika lampu merah, mobil Doni berhenti untuk mematuhi lampu lalu lintas. Ayah, kenapa kita berhenti? Iya, karena kita harus mematuhi lampu lalu lintas. Apa itu ayah? Lampu warna merah artinya berhenti. Warna kuning artinya hati-hati. Nah, warna hijau baru boleh jalan. Oh, seperti itu. Terima kasih ayah. Kegiatan yang telah dilakukan Doni merupakan aturan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Sudah sampai di sekolah. Setelah sampai di sekolah, Doni dan teman-temannya berbaris rapi sebelum masuk kelas. Setelah di kelas, ibu guru meminta untuk mengumpulkan PR. Lalu, Doni dan teman-temannya bergegas untuk mengumpulkan PR. Ayo, tugasnya dikumpul ya. Baik, Bu Guru. Setelah itu, Doni dan teman-temannya menyimak pelajaran yang diberikan oleh ibu guru dengan tertib dari awal sampai akhir. Saat berpulang, Doni dan teman-temannya berdoa bersama-sama. Kegiatan yang telah dilakukan Doni dan teman-temannya tersebut merupakan aturan di sekolah. Saat pulang sekolah, Doni melihat ada sampah di jalan. Lalu, Doni langsung bergegas mengambil sampah tersebut dan membuangnya di tempat sampah. Kegiatan yang telah dilakukan Doni tadi merupakan aturan di sekitar tempat tinggal. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian semua senang. Apakah anak-anak sudah paham tentang materi yang dijelaskan dalam video tadi? Nah, jadi di sini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok untuk mengerjakan tugas LKPD. Wow. Dari Firgita sampai Aisyah itu kelompok 1, terus dari Anggun datanya itu kelompok 2. Jadi di sini jangan lupa buat nama kelompok dan nama anggota ya. Terus pada tugas pertama yaitu adalah menentukan aturan yang ada pada gambar di samping.
Nah, jadi anak-anak bisa buat ini gambar tersebut termasuk ke dalam aturan yang ada di mana. Misal aturan yang ada di sekolah dan buat kegiatan apa yang dilakukan. Terus pada lembar selanjutnya yaitu adalah menghubungkan pelanggaran dengan sanksi yang akan diterima apabila kita melanggar aturan tersebut. Seperti terlambat mengembalikan buku ke perpustakaan. Jadi kita menghubungkan ke bagian mana? Kita menghubungkan ke membayar denda. Kan? Nah, boleh anak-anak kerjakan dan jangan ada yang ribut ya. Tidak boleh ada yang mencontoh. Ceweknya di luar. Ini berpengalaman. Dia dari pacar aku. Jadi Sudah, Bu. Sudah. belum. Belum. Kita tunggu dulu ya Bu kedua. Sudah. Sudah. Nah, boleh untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pada KPD tadi. Boleh maju semua, boleh perwakilan saja. Nggak mau, maju semua dong. Belum, Kita mager boleh Bu. Semuanya ya, Bu? Boleh. Mau semuanya boleh. Mau Ya udah. semuanya juga boleh. Semuanya. Berdua, bertiga, berlima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain boleh perhatikan kelompok Ini yang dijelasin kedua. semuanya Bu. Satu aja, satu yang bagian Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di LKPD. Yang pertama itu ada gambar orang lagi piket. Itu merupakan aturan di sekolah. Lalu yang kedua itu ada gambar orang sedang kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Itu merupakan aturan di lingkungan masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada gambar orang yang sedang berkegiatan mencuci piring. Itu merupakan aturan di rumah. sama. Sama Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Boleh untuk kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi tadi.
yaitu meletakkan seragam kotor di sembarangan tempat. Nah, sanksinya kita tuh harus cari garis ke sini, dan jawabannya itu membersihkan atau merapikan area sekitar yang menjadi berantakan. Yang kedua yaitu terlambat mengembalikan buku perpustakaan, itu ke sini jawabannya membayar denda. Selanjutnya, Yang ketiga, berjalan melewati tetangga tanpa mengatakan permisi. Jadi dihubungkan ke sini, kita harus kembali dan mengucapkan permisi serta meminta maaf karena tidak sempat. Kemudian yang terakhir itu terlambat datang ke sekolah, dihubungkan dengan yang ini, yaitu meminta maaf kepada guru dan tidak mengulanginya lagi. Untuk kelompok 1 sama atau tidak? Sama, Ibu. Oke, terima kasih kelompok 2. Sudah, alfabetnya boleh dikumpul. Kumpul. Ulang. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan tadi? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran? Nah, di sini siapa yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini? Aisyah dan Tesha. Aisyah. Nah, siapa? Boleh Aisyah? Jadi hari ini kita belajar tentang aturan. Aturan itu adalah kesepakatan yang dibuat agar kita tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan jika melanggar maka akan ditegur atau mendapatkan sanksi. Contoh aturan di rumah, merapikan tempat tidur dan pamit sebelum pergi. Kalau aturan di sekolah itu datang ke sekolah tepat waktu dan memakai seragam sesuai jadwal. Kalau di lingkungan sekitar dilarang membuang sampah sembarangan dan menjemput tetangga yang sakit. Betul, jadi aturan itu harus dipatuhi agar kehidupan kita itu menjadi tertib, aman, nyaman, dan rukun. Nah, dengan menaati aturan, kita itu dapat belajar disiplin, bertanggung jawab, dan akan dihargai orang lain juga. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal. Ada soal lagi Ya, ada. ada soal. Banyak Ibu. Tidak. Bisa nggak, Jangan Bu? lupa buat nama ya. Di sini dia. Ada. Jangan lupa buat nama dan kelas ya. Disilang atau dilihat? Islam boleh. Ini disilang atau dibulatin ya, Bu? Disilang boleh, dibulatin juga boleh. Karena aku bertanya. Contoh dia.
Ampun sudah. Ya.